inovasi digital di model bisnis ya. Ya, untuk menghemat waktu silakan kelompok yang presentasi dimulai dari ini dulu biar kita tahu gambarannya ya. Model-model seperti apa sih yang nanti menjadi digital innovation itu ya, terutama untuk mahasiswa ini nanti yang akan lulus. Insya Allah untuk lulus 2 tahun lagi ya. Ini kan sekarang semester tahun kedua. Kalau tepat waktu kan 2 tahun lagi lulus ya. Dan menurut menurut berita kemarin tahun 2026 ya, ketika nanti mahasiswa ini lulus ya, pekerjaan-pekerjaan itu semakin sulit, pekerjaan-pekerjaan yang formal ya. Sekarang pun juga orang sulit cari pekerjaannya. Jadi kita harus bersiap-siap bagaimana beralih beralih pekerjaan. Mungkin kalau guru mungkin masih ada ya, cuman juga pengangkatannya itu juga apa lama dan selektif ya karena banyak sekali lulusan-lulusan yang sama gitu ya yang memperebutkan apa posisi gurunya terbatas pengangkatannya ya kecuali kalau mungkin kalau di daerah ya nah ya di daerah-daerah atau apa namanya di luar Jawa mungkin masih butuh banyak ya tapi kalau yang di Jakarta dan sekitarnya yang kota-kota besar itu apa namanya susah gitu ya kecuali kalau banyak yang pensiun nanti tapi tergantung anggaran pemerintah juga ya oleh karena itu kita harus siap-siap untuk beralih pekerjaan tidak hanya sebagai guru saja tetapi pekerjaan yang lain. Nah salah satu digital innovation ini memberikan peluang paling tidak untuk di awal-awal ya bagaimana nanti supaya tidak nganggur ya. Beberapa nanti akan kita lihat beberapa pekerjaan yang mungkin bisa diisi gitu ya. Baik, silahkan kelompok. Oh ya, kita ambil gambarnya dulu aja ya. Sebentar Ibu persiapkan dulu ya. Ini kelas A ya, Mbak? Ya, betul, Ibu. Sebentar. Hmm, oke. On cam dulu ya yang belum ya. Ini di kampus apa di rumah? Di kampus ya? Oh ya, ini PJ apa PJ Ekonomi Makro semester 3 kemarin siapa ya? Kelas A. Fadia sama Rizky, Ibu. Fadia ya? Ada nggak? Rizky ada? Hadir Bu Fadia. Mana? Oh ya, Fadia sama Rizky. Ibu kemarin udah bilang kan untuk tugas makro itu belum banyak yang Ibu unggah, bahkan cuma baru 2 ya. Karena kemarin kan ternyata subtitlenya itu bahasa Indonesia, padahal ngomongnya bahasa Indonesia kan. Ya, jadi tolong diganti dulu subtitlenya ya, subtitlenya itu diganti pakai bahasa Inggris biar bisa diakses dari luar ya. Karena sebentar lagi kita akan akreditasi internasional. Ibu tunggu ini, belum ada satupun yang mengirimkan. Atau gini aja deh, ditarget yang terutama yang membahas apa namanya masalah-masalah ekonomi internasional ya di luar Amerika maupun di Eropa ya. Tolong segera dikirim ke eh, ini aja apa namanya linknya saja ya linknya, tapi diganti subtitle dulu ya. Subtitle diganti karena yang bisa ganti adalah yang bikin bukan ibu nggak bisa ya. Jadi tolong dibikin dulu, terutama yang apa namanya yang luar negeri ya, karena itu nanti biar bisa kan itu internasionalisasi ya yang akan kita hadapi sebentar lagi itu adalah akreditasi internasional ya dari Jerman sana. Jadi kalau misalnya apa namanya ada mas kan ini kan kalau dalam negeri ada yang akreditasi yaitu Lamdik ya, tapi ini kan apa internasional akreditasinya sehingga masalah-masalah internasional itu muncul nggak oleh prodi kita gitu ya. Tolong ya segera ya. Minggu depan harus dikumpul ya. Ini sudah bulan apa ini? Udah lebih dari pertengahan, udah mau akhir Mei ya. Sebentar lagi ada akreditasi ya. Tolong ya sebentar ya, Fadia, tolong ya. Yang lain juga, yang lain juga diubah subtitlenya ya. Tapi terutama yang luar negeri. Karena yang lain kan juga membahas tentang permasalahan juga, tapi permasalahan yang ada di dalam negeri ya. Baik, kita mulai saja. Silakan share screen yang ini, share screen yang yang Word dulu ya. Silakan. Belum diambil gambarnya, sorry. Ya, satu makribah, 1, 2, 3. Sebentar.
Baru 43 yang hadir ya. Sebentar, Ibu copy dulu. Terus yang dua, satu, dua, tiga. Ya, ya silakan. Silakan share screen, mau dimulai. Ini yang mana nih? Yang bikin sendiri atau yang ini, yang apa yang yang Word, Mbak? Dua-duanya digabung, Bu. Oh, baik ya, ya, ya bagus ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sama-sama. pagi. Yang terhormat Prof. Istri Indra Nikensari SMMSI. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai Digital Innovation in Business Models. Anggota kelompok kami Oh ya Mbak, sebentar, beranggotakan sebentar Mbak, sebentar. Di kelas ini yang fasih berbahasa Inggris siapa? Kan ini ada yang diminta tolong Pak Agus untuk nanti berhadapan dengan akreditasi internasional di FIBA A. Kelas ini kelas A. Halo, ada nggak yang diminta membantu Pak Agus nanti ketika ada akreditasi internasional, asesor internasional, kan mahasiswa ada yang dikumpulkan tuh. Kelas ini ada nggak? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk kemarin sih dari kelas B, Bu, yang udah ada perwakilan akreditasi. Oh, Dari si ini siapa, Natasha ya? Yang kelas ini nggak ada? belum, ya, Bu. Oh, ada yang fasih berbahasa Inggris nggak? Maghribah pasti berbahasa Inggris? Nggak terlalu sih, Bu. Nanti kalau kan gini cara mengaksesnya ya kan Ibu, karena Ibu juga asesor ya, asesor BBA. Dulu waktu mengakreditasi Erlangga itu, Universitas Erlangga itu, jadi dikumpulkan tuh mahasiswa alumni oleh nanti akan di apa namanya di sesi sendiri oleh si asesor mahasiswa. Jadi asesor mahasiswa itu mahasiswa juga, mereka dia dari S2 Universitas lupa kemarin di share ya. Jadi nanti akan tanya macam-macam tentang kegiatan kemahasiswaan, terutama yang berkaitan dengan luar negeri ya. Kemudian alumni bagaimana berkaitan dengan luar negeri, semua berkaitan dengan luar negeri karena akreditasinya internasional. Nah, Ibu mohon sebetulnya kalau ada wakil dari ini kelas semester 4 ini yang pasti berbahasa Inggris, nanti bisa menjawab apa yang dikerjakan dalam perkuliahan misalnya ya, yang ngomong membahas tentang isu-isu internasional gitu. Itu bisa menjawab seperti itu. Karena ini kan kemarin kebetulan yang ngajarkan Ibu dan itu sudah kan bilang isu-isu itu kita apa nama kita apa diprojekkan kemudian diunggah di YouTube kan gitu. Dia ditunjukkan ininya siap-siap ditunjukkan ini anunya apa namanya podcastan kami seperti ini di web Prodi kan gitu ya, apa di podcastan Prodi bilangnya begitu ya. Tapi sebaiknya itu proaktif dulu sebelum ditanya. Jadi nggak usah ditunjuk, langsung kita memberi apa namanya mengacungkan tangan ya. Saya Pak gitu misalnya ya. Seperti itu. Jadi itu akan memberikan nilai lebih gitu loh. Kira-kira bisa nggak? Kita siapkan aja. Kebetulan sekarang kan core prodinya Pak Agus ya, Pak Agus dulu yang menyiapkan apa namanya yang menyiapkan borang-borang itu ya. Itu Ibu dulu waktu waktu apa waktu masih korprodi ya, semua udah siapkan semua tentang
internasionalisasi mahasiswa ya itu sudah dari tahun 19 banyak gitu ya. Cuman kan nanti yang akan berhadapan sekarang ini kan mahasiswa sekarang ya. Jadi Ibu belum kondisikan siapa yang mau maju nanti kalau yang ikut berkumpul di apa namanya di pas asesor nanti ngumpulin mahasiswa dan alumni gitu loh. Jadi kalau ada yang bisa fasih menjelaskan gitu loh tentang perkuliahan ya, berkaitan dengan luar negeri gitu ya. Kan ini akreditasi internasional ya. Pasti perkuliahannya harus luar negeri, bukunya banyak luar negeri misalnya mendengarkan mendengarkan apa namanya ceramah-ceramah atau praktisi mengajar dari luar misalnya kan suka sering ada tuh ya diundang kan pernah nggak itu kalau dari luar mahasiswa diundang itu loh pernah ikut nggak Magriba pernah ikut nggak kelas semester 4 pernah ikut nggak dulu kalau ada apa namanya praktisi dari luar mengajar dalam bahasa Inggris ikutan nggak Sejauh ini sih praktisinya masih narasumber dari dalam sih, Bu. oh yang dari luar belum pernah ikut Belum. yang ikut presentasi konferensi luar ada nggak di kelas A BEM biasanya melalui BEM ada nggak ada ya ya udah nanti besok cuma ada ibu ngobrol sama Pak Agus dulu ya udah kita lanjutkan aja yang ini ya silakan ayo siapa yang presentasi Alivia atau siapa Diari Baik, selanjutnya ini ada definisi dari inovasi digital. Inovasi digital adalah fenomena multi aspek yang menawarkan wawasan yang diinginkan untuk penelitian lintas disiplin. Inovasi bukan itu digital Mbak bukan itu enggak inovasi digital kok gitu maksudnya inovasi digital itu bisa sebagai fenomena multi aspek bisa sebagai tapi definisinya bukan itu ini bukan definisi ya inovasi digital itu sebagai fenomena sebagai aja bukan adalah ya sebagai fenomena multi aspek jadi dia ya jadi inovasi digital ya atau digital inovasi jadi inovasi-inovasi yang serba digital itu merupakan fenomena yang bukan definisi adalah bukan jadi bukan adalah ya merupakan fenomena multi aspek yang menawarkan wawasan yang diinginkan untuk penelitian lintas disiplin maksudnya apa namanya ini bukan ekonomi bukan haknya ekonomi saja nggak hanya haknya manajemen aja apalagi haknya si digitalisasi saja bukan tapi multi aspek ya merupakan fenomena jadi inovasi diri merupakan ganti adalah diganti merupakan ya bukan definisi judulnya jangan definisi ya coba diganti langsung aja escape coba merupakan bisa nggak ya udah kalau nggak bisa nanti dicatat aja ya sebelum diupload di ini ya di nanti diganti ya ya jadi sekali lagi ini bukan definisi ya inovasi digital itu merupakan suatu fenomena saat ini merupakan suatu fenomena multi aspek ya bukan bukan haknya si perangkat lunak tok atau mungkin manajemen tok atau ekonomi aja gitu ya tapi merupakan multi aspek yang menawarkan wawasan ya wawasan itu pandangan dan seterusnya yang diinginkan untuk penelitian lintas disiplin jadi siapapun bisa meneliti itu apakah dia dari apa namanya dari prodi digitalisasi prodi IT ya prodi ekonomi atau prodi manajemen itu bisa membuat apa namanya apa penelitian tentang digital inovasi bahkan teknik itu juga bisa ya karena kalau kita lihat di bank itu ya di bank itu kan juga semua dari prodi itu kan masuk ke bank karena mereka juga bank itu melayani tidak hanya ekonomi saja tetapi juga melayani
apa namanya misalnya pembangunan gedung dan itu memerlukan ahli-ahli di bidang teknik kan gitu ya. Jadi itu multi aspek ya. Jadi merupakan bukan adalah ya, merupakan fenomena multi aspek yang menawarkan ya, merupakan bukan sebagai bukan adalah ya. Ya. Terus dilanjutkan yang bawahnya. Inovasi digital bukan lagi hanya urusan perusahaan perangkat lunak. Perangkat Ya. lunak merupakan komponen pembeda utama dan pendorong inovasi di sebagian besar produk, proses, atau layanan saat ini. Inovasi digital kini dipraktikkan oleh semakin banyak perusahaan. Sebaliknya, perusahaan harus menemukan cara untuk menyelaraskan mandat penyediaan lingkungan IT yang stabil dan dapat diprediksi untuk bisnis mereka saat ini dengan eksplorasi peluang baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, jadi merupakan ditambahi kurang merupakan nanti ya, merupakan fenomena saat ini merupakan inovasi digital saat ini merupakan fenomena multi aspek yang menawarkan wawasan yang diinginkan untuk penelitian lintas disiplin. Karena ini Ibu ambil dari suatu artikel ya. Jadi si penulisnya ini ngomong begitu bahwa ini bisa untuk penelitian lebih lanjut, penelitian tentang penelitian multi aspek. Jadi yang meneliti itu tidak hanya dari kelompok digitalisasi saja, IT dan seterusnya, tapi juga perusahaan bisa, ekonomi bisa, bahkan teknik bisa kan gitu ya. Seperti itu ya. Ini menurut Svensson dan Takavian Far ya. Takavian Far. Takavian Far. Ya, lanjut. Kemudian, teknologi digital memiliki 3 karakteristik utama yang mengubah sifat inovasi. Yang pertama, setelah didigitalkan, informasi dapat disimpan, diubah, ditransmisikan, dan dilacak oleh perangkat digital apapun terlepas dari isinya. Yang kedua, informasi digital dapat diedit melalui cara pemrograman ulang, membuat solusi digital mudah berubah setelah diterapkan melalui interaksi dengan sistem eksternal. Yang ketiga, self-referential teknologi digital diperlukan untuk menciptakan teknologi digital. Maksudnya paham nggak Mbak? Maksudnya teknologi digital memiliki 3 karakteristik utama yang mengubah sifat inovasi. Paham nggak? Jadi pertama kan didigitalkan dulu. Sesuatu yang didigitalkan itu kan berarti kan ada yang tadinya tidak menjadi digitalkan berarti inovasi nih, ya kan? Informasi itu dapat disimpan misalnya melalui cloud gitu ya. Kemudian diubah ya, ditransmisikan, kirim dan seterusnya, dilacak oleh perangkat digital apapun. Kalau bisa sudah diunggah di suatu big data misalnya ya kita OECD misalnya data OECD misalnya ya kita bisa mengambil ya dilacak oleh perangkat digital apapun terlepas dari isinya ya seperti itu. Jadi itu sudah suatu merupakan suatu data atau data-data tertentu atau istilah artefak ya. Jadi in file kemudian bisa dikirim atau disimpan di cloud misalnya ya dan seterusnya. Yang kedua, informasi digital dapat diedit melalui cara pemrograman ulang. Jadi bisa diedit dengan pemrograman ulang. Membuat solusi digital mudah berubah setelah diterapkan melalui interaksi dengan sistem eksternal. Ini memerlukan keahlian tertentu ya, itu inovasi. Ketiga, self-referential inherent. Teknologi digital diperlukan untuk menciptakan teknologi digital. Jadi sudah digital tapi diciptakan juga untuk apa namanya untuk yang lebih baru lagi ya seperti itu ya. Terus contohnya apa Mbak? Contohnya misalnya apa? Yang ketiga itu atau boleh yang lain boleh contohkan. Ya di ekonomi yang kita kerjakan kemarin apa? Kita membuat web misalnya di dalam webnya itu ada apa namanya video misalnya ya kan seperti itu.
self-referential inherent, ya. Gitu ya. Halo, kok diam aja? Iya, Bu. M, yang lain paham? Emfa Bani? Mbak, paham, paham nggak? Tahu nggak? Halo, kok pada diem aja? Istilah paham ya, pemahaman. Nanti ini kalau ini kemarin ada istilah baru. Mahasiswa pernah belajar ini nggak? Teori Wijin nggak? Wijins. Di dalam apa namanya pendidikan apa namanya itu ada Blooms ya, ada Wijins. Pernah belajar nggak? Pada diem aja. Hah? Jawab dong. Pernah dengar nggak? Pernah Bu teori Wijins. Teori Wijin pernah ya. Itu apa? Ngomong apa dia? Bedanya apa sama Blooms? Anderson boleh. Anderson itu kan yang membagi Anderson. Ya, ya. Wijin apa? Wijin beda sama belum. Kalau belum itu tahap-tahap pengetahuannya itu mulai dari mengerti ya pertama ya pemahaman C2 ya, ya kan? Ya kan? Sampai 7 tingkat kalau nggak salah ya kan? Halo, Bu, jawab dong. sampai 6 tingkat. Dia ada creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, remembering. Ya, itu ada bertingkat-tingkat seperti itu kan kalau si si apa si Blooms ya. Kalau Oke. yang Wijin apa? Wijin. Karena nanti ke depan ini kebetulan Ibu kemarin baru pulang dari di pusat kurikulum ya. Jadi nanti pusat panduan pembelajarannya nanti ya ini kan mahasiswa pendidikan nanti akan mengajar juga. Nanti akan pakai panduan pembelajaran dari pemerintah kan. Itu hampir semua di ekonomi itu menggunakan kata pemahaman. Pemahaman versi Wijins itu artinya bisa meliputi semuanya termasuk menganalisis. Paham, kalau orang paham kan bisa macam-macam gitu ya. Ngerti nggak? Halo, jawab Paham, dong. Bu. Ya, Iya, jadi Bu. nanti kalau membaca buku panduan pembelajaran, panduan pembelajaran ekonomi, nanti kalau ngajar ya, kalau kalau apa namanya TP-nya itu hanya apa namanya tujuan pembelajarannya hanya memahami, itu jangan hanya menghafal. Memahami itu semua sampai termasuk menganalisis. Beda dengan belum, ya. Dengan belum kan ada tingkatannya tadi dibilang Makisya tadi, ya. Tapi kalau Wijin enggak, TP-nya itu hanya memahami, CP-nya itu memahami bla 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 bla. Itu artinya bukan hanya menghafal ya. Ibu tadi bilang paham, paham itu artinya bukan hanya mengerti tapi juga paham secara keseluruhan gitu ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Jadi ini nanti tolong diingatkan kalau tanya paham berarti modelnya model Wijin sih ya. Paham itu secara keseluruhannya. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang slide berikutnya. Selanjutnya, Nah, ini baru arti, Mbak. Digital inovasi digital. ya. Ya. Selanjutnya, inovasi digital berarti menginovasi produk, proses, atau model bisnis menggunakan platform teknologi digital sebagai sarana atau tujuan di dalam dan lintas organisasi. Di dalam dan lintas organisasi. Jadi inovasi digital ini artinya ini, ya definisinya menginovasi. Apakah itu produk, apakah proses, apakah itu di dalam produknya, apakah di dalam prosesnya, ataukah dalam modelnya, ya model bisnisnya yang menggunakan. Jadi itu semua menggunakan platform teknologi digital sebagai sarana atau tujuan, baik itu di dalam maupun di lintas organisasi. Tuh, ya.
Jadi bisa produknya, bisa prosesnya, bisa model bisnisnya, semuanya menggunakan platform teknologi digital. Nah, platform teknologi digital sebagai sarananya, kan juga sebagai tujuan. Bisa sebagai sarana jelas ya, kalau tujuan itu misalnya tadi membuat web, itu kan tujuan berarti ya, baik di dalam dan lintas organisasi, gitu ya. Coba ini bisa dijelaskan nggak karakteristik inovasi digital? Jadi di sini ada gambar gambar mengenai karakteristik inovasi digital menurut Yo et al. 2012. Dari hasil gambar sebelumnya itu, hasil Coba dari coba inovasi balik lagi digital, Mbak, balik lagi Mbak, balik lagi ke atas dulu, ke atas coba. Nah ini, jadi ada digital innovation artifak itu adalah apa ya? Kalau itu dari bahasa sejarah ya, artifak itu di bawah ada tulisannya ya. Dalam dunia teknologi informasi, artifak mengacu pada semua jenis data atau informasi yang dihasilkan atau ditemukan dalam suatu sistem komputer atau perangkat lunak. Termasuk di situ adalah file, dokumen, catatan, dan seterusnya yang jejak digital juga ya, yang ditinggalkan oleh aktivitas pengguna. Ya, itu artifaknya. Jadi, Digital Innovation Platform itu sebagai sarana tadi ya kan, sarana untuk sarana itu kemudian menciptakan bisa convergen, jadi beberapa artefak-artefak itu dikumpulkan misalnya ya, karena si platformnya itu sebagai akhir dari inovasi dan bisa juga sebagai alat untuk melakukan inovasi. Jadi tujuannya itu tujuan akhir atau juga sebagai alat ya untuk inovasi. Itu digital innovation platform. Itu bisa mengerucut konvergen ya, mengerucut konvergen. Jadi ada beberapa dikumpulkan mengerucut menjadi satu gitu ya. Atau mengeneratifkan membuat hal yang baru. Kalau beberapa dikumpulkan menjadi satu itu namanya mengerucut atau konvergen ya. Kalau ada satu kemudian dikembangkan itu namanya generativity ya. Dan itu bisa didistribusikan ya, bisa juga dikombinasikan, jadi dikumpulkan tadi ya, bisa didistribusikan seperti itu ya. Itu tadi dengan menggunakan, jadi digital inovasi digital itu bisa seperti itu, bisa merupakan akhir dari, jadi convergent tadi ya, atau generativity, jadi dikembangkan sebagai alat inovasi gitu. Itu artinya gitu membaca gambarnya ini ya. Yuk lanjut. Yuk, ini arti pengertian convergent dan generativity ya. Yuk, lanjut. selanjutnya itu ada Digital Innovation Platform. Dari hasil inovasi digital ditandai dengan konvergensi dan generativitas. Konvergensi ini adalah perpaduan beberapa hal dalam teknologi penyiaran, teknologi komunikasi, dan teknologi informasi atau internet. Konvergensi berarti teknologi digital yang menggabungkan komponen-komponen yang sebelumnya terpisah. Contohnya seperti iPhone menyatukan fitur-fitur pemutar musik, kamera video, dan unit GPS, browser web, dan lain sebagainya. Kemudian ada generativitas, yaitu berusaha untuk menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bertahan lebih lama. Generativitas menunjukkan fakta bahwa teknologi digital pada dasarnya bersifat dinamis, dapat diperluas, dan dapat diubah. Mengikuti contoh sebelumnya, itu seperti contohnya iPhone tidak hanya menggabungkan fitur teknis yang berbeda, tetapi juga memungkinkan perluasan tanpa batas dengan menambahkan fitur untuk meningkatkan kemampuan komunikasi atau permainan melalui App Store-nya. Ya. Terus lawannya adalah versus dengan stagnasi. Ya. Paham ya semuanya ya? Tadi convergen itu menyatukan jadi satu menjadi suatu barang baru, produk baru apa? Tadi dicontohkan apa Mbak tadi?
iPhone apa tadi yang sebelah kiri? Contohnya, Contohnya apa tadi? contohnya itu seperti iPhone menyatukan fitur-fitur pemutar Nah, musik, ya, ya, itu video, menyatukan jadi satu ya. Itu convergent. Jadi menjadi mengerucut jadi satu, itu convergent ya. Kalau satu lagi generativity itu mengembangkan ya, yang sudah ada dikembangkan. Lawannya itu gagal menemukan cara, jadi gagal nggak bisa. Nah ini kalau namanya sih generatif ya, generativity itu berarti mengembangkan, menciptakan ya dan seterusnya. Bahkan bertahan pun itu dianggap sebagai bertahan di tingkat di tempat atas itu termasuk generativity. Kalau kita kenal apa namanya siklus hidup produk ya, siklus hidup produk itu dimulai dari pengenalan, kemudian growth, bertumbuh, kemudian mencapai mature ya, mencapai masa dewasa. Setelah itu kan jatuh tuh turun ya, decline ya kan. Nah, kalau kita atau perusahaan itu bisa mempertahankan di masa mature itu ya, maka itu termasuk generativity karena dia pasti akan menemukan hal-hal bagaimana cara bertahan seperti itu ya. Iya. Ada yang belum jelas? Jelas, Ibu. Baik, kita lanjut. selanjutnya ada implementasi digital innovation dari eksploitasi ke eksplorasi. Jadi eksploitasi itu adalah perusahaan menjalankan dan meningkatkan secara bertahap bisnis yang sudah ada untuk memastikan kelangsungan hidup saat ini. Di sini organisasi biasanya menghadapi ketegangan antara eksploitasi yaitu menjalankan dan secara bertahap meningkatkan bisnis yang ada untuk menjamin kelangsungan hidup saat ini. Kemudian ada eksplorasi. Eksplorasi secara kemudian ada eksplorasi. Eksplorasi yaitu berinovasi secara radikal dalam bidang bisnis baru untuk menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Di sini juga bisa eksplorasi ini bisa melalui eksperimen seperti mengeksplorasi potensi teknologi baru dengan menerapkannya pada prototype, pembuktian konsep, dan pembuktian nilai. Prototype. Kemudian mengeksplorasi kebutuhan pengguna dengan menerapkan metode atau kerangka kerja seperti design thinking. Kemudian mengeksplorasi kelayakan ekonomi dari ide-ide inovatif dengan menghubungkannya dengan pola model bisnis baru. Ya, lanjut. Enggak, tadi dulu Mbak. Tadi terus ini dilanjutkan dulu tadi. Jadi tadi kan apa nih yang baru nih? Yang bisa dimasuki kita sebagai peneliti ya. Kira-kira di mana saja tuh? Kan tadi kan ceritanya seperti itu ya, bisa bisa apa namanya convergent ya di dalam inovasi itu bisa convergent, bisa generativity ya dengan cara misalnya tadi mengeksplorasi gitu ya seperti itu. Nah, ini kira-kira apa nih? Ya apa saja tuh bidang-bidang yang bisa kita masuki nanti kalau misalnya kita melakukan bikin skripsi. Coba Mbak itu yang ada gambar agak gelap itu apa aja tuh? Desain digital teknologi platform arsitektur. Jadi mendesain arsitektur apa platform dari teknologi digital ini kayaknya bukan kita ya. Ini bukan, tapi bisa dilakukan orang lain yang tertarik di bidangnya atau apa mempunyai kompetensi bidang itu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Peran dari
artifak. Ya, ini kalau yang tertarik di bidang inovasi digital ya, peran dari file dan seterusnya dokumen, peran-perannya seperti apa, menciptakan misalnya berkaitan dengan keberhasilan, misalnya tujuannya adalah mencari keberhasilan atau kesuksesan menggunakan web sebagai alat misalnya pemasaran misalnya ya, misalnya seperti itu dari sisi manajemen misalnya ya. Nah, apa ininya apa yang mempengaruhi apa? Oh, salah satunya adalah tadi peran dari artefak-artefak itu untuk dimasukkan ke dalam web misalnya seperti itu ya. Kemudian studying effect on everyday life ya. Nah, ini sosial biasanya ya. Dan itu ada lagi yang di bawahnya itu appropriate organizational practice. Nah, ini biasanya manajemen ya yang berkaitan dengan organisasi ya, seperti itu. Ya, kita paling masuknya di itu di yang role of artifact dan studying effect on everyday itu. Ya, di situ kita bisa masuk. Silakan aja kalau nanti ada yang tertarik di penelitian tentang digital innovation ya. Baik, lanjut. Nah, salah satu untuk apa namanya? Salah satu untuk merancang ya usaha sebelum kita menginovasi dengan digitalisasi, usahanya kan harus dirancang dulu ya kan. Nah, salah satunya itu menggunakan BMC ini ya, menggunakan BMC. Jadi apa namanya? Ini tapi belum di ini ya, belum dimasukin ini apa? Belum dimasukin digital innovation-nya ya. Belum ya. Ini baru perencanaan bisnisnya. Oh, yang ngomong-ngomong ini nanti pas mahasiswa itu nanti PKM, jadi 3 semester lagi ya, benar ya, semester 7 ya, sekarang 4, berarti 3 semester lagi, nanti sudah menggunakan panduan pembelajaran yang terbaru dari MBKM ya, apa namanya, Merdeka Belajar ya, gitu ya. Nah, nanti ada satu tema atau satu materi yang di di pembelajaran dulu mahasiswa ini waktu sekolah di SMA itu belum ada, yaitu berkaitan dengan literasi ekonomi dan keuangan digital. Disusun salah satu panduannya itu kan ada berkaitan dengan rencana pembelajaran ya, itu yang dicontohkan itu adalah rencana pembelajaran di ekonomi bisnis ya, model ini, model kanvas ini BMC. Ya, jadi tolong dipelajari 7 kunci itu, paham gitu ya. Nanti akan, tapi ini dibelajarkan di semester ganjil kelas 3, kelas 12. Ya, siapa tahu, mana tahu nanti ada yang mengajar di kelas 12. Kan 12 itu isinya kan akuntansi sama ini ya. Hanya pengenalan dan 2 pertemuan aja kalau yang ini ya. Jadi pengenalan supaya apa? Mahasiswa itu nanti siswa itu nanti kalau misalnya lulus nggak sekolah lagi, nah dia bisa mengadopsi membuat perencanaan seperti ini ya. Itu informasi saja karena ini sekarang sedang belum uji publik ya, nanti sebentar lagi mau direview kemudian uji publik ya. Ini ada yang baru di kurikulum Merdeka ya, nanti untuk SMA kelas 3, dan nggak ada lagi nanti badan-badan usaha di awal ya, semuanya melalui pintu pendapatan nasional dulu, karena pendapatan nasional untuk kelas 2 ya, pendapatan nasional itu apa namanya, inti daripada pembahasan ekonomi makro ya. Kemudian di bawahnya ada macam-macam, ada ketenaga kerjaan, ada apa moneter, uang, inflasi dan seterusnya, itu nanti semuanya mengacu pada pendapatan nasional ya. Itu informasi aja nanti biar nggak kok beda dengan yang waktu SMA dulu gitu ya. Karena ini ada pembaruan karena di dalam kurikulum yang baru itu harus mengandung, pertama adalah literasi keuangan ya. Yang kedua adalah apa namanya, climate change ya. Ekonomi kelas 2 nggak ada ya, nggak memasukkan, ada sedikit, cuman sedikit aja pas pendapatan nasional ya. Kemudian yang ketiga adalah literasi kesehatan. Di ekonomi nggak ada literasi kesehatan. Ya, mungkin di sosial mungkin ya kelas 1 itu kelas 10 ya. Baik, kita lanjut aja. Ini kita skip aja sampai ke bawahnya. Ini kan sudah pernah dulu ya. Kita bahkan sudah pernah presentasi ini ya. Ini sampai ke bawah, coba ke bawah lagi. Nah, ini nanti tolong dipelajari sendiri aja ya. Jadi
tolong mahasiswa nanti paham tentang ini karena nanti di kelas di PKM itu akan di apa namanya untuk kelas 3 itu akan diberikan ini ya. Atau mungkin nanti mahasiswa suruh ngajar kewirausahaan ya. Itu biasanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai BMC yang paling mudah gitu ya. Baik, kita lanjut lagi yang ini. Silakan. Ayo, Mbak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya. Di sini ada inovasi digital yang mempengaruhi dunia bisnis. Yang akan mempengaruhi ya. Ya. Sekarang juga ya, dan yang kedepannya juga ya. Itu sedang dan akan ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, lanjut. Yang pertama itu ada cloud computing. Penggunaan layanan cloud computing ini akan terus berkembang. Infrastruktur cloud computing ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dan tanpa aplikasi yang mengurus infrastruktur TI secara langsung. Dengan cloud computing ini, transaksi digital dan penyimpanan data menjadi lebih efisien. Nah, Sekarang yang berapa mahasiswa dapatnya? Untuk drive-nya berapa? Dibolehkan berapa? Berapa giga? Kalau pakai UNC, pakai Microsoft UNC berapa? Ada yang pakai nggak? Untuk drive-nya belum saya gunakan, Bu. Baru di Microsoft-nya aja. Oh gitu. Kita juga punya jatah ya, tapi sekarang turun jatahnya. Jadi pakainya yang laptop sendiri ya, drive-nya Microsoft dari laptop sendiri. Ya, lanjut. Oke, yang kedua ini ada blockchain. Teknologi blockchain ini adalah metode registrasi informasi yang sulit diubah atau sulit diretas. Ini menjadi buku besar transaksi digital yang didistribusikan ke seluruh jaringan komputer dalam blockchain. Blockchain ini bermanfaat bagi sektor retail dan perbankan karena menghapus proses autentikasi, mempercepat penyelesaian transaksi, dan mengurangi kesalahan. Bisa nggak dijelaskan? Jelaskan, Mas. Apa sih blockchain itu sebenarnya? Coba contohkan aja di dalam dunia perbankan tadi ya. Coba ceritakan. Blockchain itu apa sih? Barang apa sih? Sering kita dengar blockchain, blockchain ya. Coba di dunia perbankan itu, di bank tuh seperti apa? Dengan definisi tadi yang tadi disebutkan tadi ya. Kira-kira seperti apa sih blockchain itu? Kalau terjemahannya tuh apa sih blockchain itu? Mungkin kalau dari saya, Bu, Chain apa, Mas? Rizky? Chain apa? apa Bu? Chain. Dari kata block dan chain ya. Kira-kira apa itu? Selalu Bu, di sini berisik Bu, saya di halte. Hmm, Chain ini Bu, rantai. ya, rangkaian atau rantai. Blok? Blok itu mungkin suatu balok ya Bu ya. Jadi dia Ya. suatu rangkaian balok yang Nah, berhubungan dari satu ya, balok ke balok yang lain ya Bu. ya. Kalau di dalam akuntansi apa? Seperti apa? Rangkaian dari apa? Buku besar Bu. Ya, buku besar tahu ya. Rangkaian Ya. kali rekening-rekening itu ya jadi satu itu namanya buku besar. Itulah gambaran blockchain ya seperti itu. Tapi nggak kayak buku besarnya akuntansi bukan itu. Jadi rangkaian gitu ya, saling berkait itu. Nah, coba contohkan yang di perbankan seperti apa sih? Kita bisa bisa bedakan dengan proses operasional di perbankan dulu dan sekarang. Sekarang semua sudah menggunakan inovasi digital. Contohnya apa?
Mungkin kalau dulu kan orang masih ini ya Bu ya, nyimpannya di langsung datang ke bank. Iya. Dan oleh Mungkin bank bagaimana uang yang kita store? kalau dulu datang ke banknya Bu buat store Iya, uangnya. ya. Oleh bank uang kita taruh mana? Di store, dicatat di bank bagaimana? Mungkin di catatannya Bu, kalau dulu ya, Ya di komputer mereka. ya di komputer mereka. Ah, nggak terhubung antara si nasabah dengan si banknya. Ah, Ya, itu ya. Tapi sekarang sudah terhubung nih antara nasabah, bank, dan juga orang pihak ketiga lainnya. Jadi kalau kita mau mentransfer uang kita, ya kita ngomong ke bank transfer ke sana gitu ya. Nah, dengan aplikasi itu seperti itu. Itu ada rangkaian-rangkaian gitu yang tadi disebutkan contoh di perbankan itu seperti itu. Ya, ya, paham ya? ya Bu. Baik, yuk lanjut. Eh, Kalau yang dulu namanya orang menerima kiriman uang gitu ya, dia harus datang ke bank, tanda tangan, ngisi bla bla bla, tanda tangan gitu ya. Kita mau ngirim juga tanda tangan bla bla bla. Sekarang kan sudah enggak ya. Jadi menghapus proses autentifikasi, mempercepat, jelas ini mempercepat penyelesaian transaksi dan mengurangi kesalahan. Tapi salah juga bisa sih kalau kita ngetik apa nominal ya. Ibu pernah ngetik nominal itu waktu itu sering kan ke Semarang transfer ke bahasanya kayak Traveloka gitu ya, tapi lupa namanya apa dulu itu untuk penerbangan kan pulang pergi gitu. Kebanyakan 01 gitu ya. Kebanyakan. Untung si ininya apa namanya si agennya jujur ya, agen dibalikin. Tambah 01 itu kan sudah beda banget ya. 1.700.000 misalnya menjadi 17 juta. Ya untung dikembalikan ya. Baik, lanjut. Jadi selanjutnya kesalahan itu juga ada ya. Ya, eh, pengalaman imersif VR dan IR, virtual reality dan augmented reality. Nah, mereka ini akan berperan besar dalam masa depan. Teknologi ini digunakan untuk pelatihan, pekerjaan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh juga bisa, dan penyederhanaan informasi. Industri e-commerce juga akan mengadopsi VR dan IR untuk memberikan pengalaman terbaik pada pelanggan. ya. Udah paham ya ini dulu kita pernah belajar ini juga ya. Lanjut aja. Dan selanjutnya itu ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI. AI ini dalam percakapan Enggak, AI mungkin, dalam percakapan jangan diputus, Mas. oh iya, Pernah 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 pakai apa ya? Dalam percakapan pernah tanya, pernah pakai apa? Aplikasi apa? percakapan mungkin saya jarang sih Bu, belum pernah malah. Mungkin saya Loh, cuma pakai Google doang Bu. loh Google itu ya termasuk AI. AI percakapan Google itu sekarang itu. Yang maksudnya kalau dari websitenya saya belum nemu. Bing. Coba si Google Scholar kita nanya kata kunci tapi bukan bukan ngomong percakapannya melalui ketik ya. Kalau Google yang halo Google dijawab. Bagaimana kabarnya dijawab gitu. Belum pernah ya pakai aplikasi itu ya. Belum Bu, saya belum. Oh. Nah, itu dalam percakapan, dalam pengetikan juga banyak ya. Kita gampang menemukan macam-macam. Sekarang Microsoft Bing juga itu Ibu suka menggunakan Microsoft Bing sekarang karena dia sekarang menjadi ada referensinya. Cuma referensinya dia itu bukan bukan pakai jurnal ya bukan jurnal. Kalau yang Scholar nanti kalau masuk skripsi ya itu pakai Google Scholar itu pasti isinya jurnal-jurnal semua ya. Tapi kalau si si Bing ya pilotnya Microsoft itu ya itu namanya Bing itu Microsoft Bing itu ini apa namanya ada referensinya. Hanya dia referensinya itu dari apa namanya pencarian-pencarian gitu ya berita-berita. Jarang yang menggunakan. Memang kadang-kadang ada menggunakan jurnal ya kan yang paling valid kan menggunakan jurnal ya. Tapi dia paling dia ada referensinya gitu loh sekarang ya. Jadi kalau kita nanya benar-benar secara akurat, nanyanya detail gitu ya, dia akan menjawab secara detail pula gitu ya. Itu Microsoft Bing dalam percakapan. Kalau Google itu percakapan banyak dia mengarahkan apa bisa kok dia ya. Ya, lanjut. Ya, yang terakhir ini ada jaringan 5G. Jaringan 5G ini akan mempercepat konektivitas perangkat mobile dan memungkinkan inovasi lebih lanjut di berbagai sektor.
Selain itu ada tren inovasi digital marketing yang juga mempengaruhi bisnis seperti penggunaan kecerdasan buatan, eh, soft, perbelanjaan dalam media sosial dan personalisasi pelanggan. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi digital dalam menghadapi perubahan dan mempersiapkan bisnis untuk masa depan yang semakin baik. ChatGPT juga belum pernah, Mas Rizky. Belum pernah menggunakan ChatGPT. Apa, Bu? Menggunakan ChatGPT belum pernah. Oh, kalau ChatGPT saya pernah, Bu. Lah itu sama AI juga. Ya. ChatGPT itu AI. Nah, kalau jaringan apa namanya 5G Indonesia sudah ada? Di beberapa tempat udah ada, Bu. Jakarta kayaknya udah ada, Bu. Ya, Jakarta beberapa, tapi nggak semuanya ya. Di Solo udah, Bu. Di mana?